Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang membahas terkait tentang Automatic Guided Vehicle atau AGV dengan beranggotakan saya sendiri, Muhammad Anas Ahdan dengan NPM 2314231025. Saya Muhammad Atta Abdur Saleh dengan NPM 23142311029. Saya Devik Bazarilia dengan NPM 2314-231041. Saya Isaka Wayuningsi NPM 2314-231055. Saya Sri Cestra dengan NPM 2354-231105. Baik, untuk materi yang pertama yakni terkait pengertian akan disampaikan oleh Saudara Devi. AGV merupakan bagian dari sistem otomasi yang sering digunakan dalam pabrik, gudang, atau fasilitas logistik. Kendaraan ini mampu bergerak secara mandiri mengikuti rute yang telah diprogram atau menyesuaikan rutenya berdasarkan perubahan lingkungan. Fungsi utama dari AGV ini, yang pertama itu sebagai transportasi material. AGV digunakan untuk mengangkut barang, bahan baku, dan produk jadi dari satu lokasi ke lokasi lain dalam fasilitas manufaktur atau gudang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan utama penggunaan AGV. Yang pertama, meningkatkan efisiensi. AGV dapat beroperasi secara terus-menerus tanpa henti, sehingga dapat mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan proses produksi. AGV dapat diprogram untuk mengikuti rute yang paling efisien dan meminimalkan jarak tempuh dan waktu pengiriman. Yang kedua, mengurangi biaya operasional. Dengan mengotomatisasi proses material handling, perusahaan dapat mengurangi kebutuhan tenaga kerja dan biaya terkait seperti gaji, tunjangan, dan pelatihan itu terminimalisir. Selanjutnya, pengurangan kesalahan manusia. AGV bekerja berdasarkan program yang telah ditentukan, sehingga meminimalkan kesalahan manusia seperti pengiriman barang yang salah atau kerusakan barang. Selanjutnya, peningkatan kualitas. Dengan akurasi yang tinggi, AGV dapat menjaga kualitas produk dengan memastikan komponen yang tepat dikirimkan ke lokasi yang tepat dan juga pada waktu yang tepat. Selanjutnya, meningkatkan keamanan dan pengurangan risiko kecelakaan. AGV dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya atau lokasi yang sulit dijangkau oleh manusia, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja. Peningkatan keamanan barang dengan sistem kontrol yang canggih, AGV dapat menghindari tabrakan dengan pekerja atau objek lain, sehingga dapat mengurangi risiko kerusakan barang dan kecelakaan kerja. Baik, yang selanjutnya itu ada manfaat pada AGV. Pada dunia perindustrian, dengan adanya sistem otomasi, maka biaya operator dapat dikurangi. Selain biaya transportasi, dapat pula mengurangi biaya produksi. Adapun manfaat lain dari AGV dalam dunia perindustrian adalah pengurangan kerusakan pada barang. Mengapa demikian? Karena AGV beroperasi dengan posisi tinggi, risiko kerusakan barang selama pengangkutan dapat diminimalkan. Adapun kelebihan dari AGV sendiri, yang pertama adalah efisiensi operasi yang tinggi. AGV dapat bekerja tanpa henti selama 24 jam dengan kebutuhan pemeliharaan yang rendah, meningkatkan efisiensi dalam proses produksi dan juga distribusi. Selanjutnya, keamanannya meningkat karena dilengkapi dengan sensor dan teknologi canggih. AGV dapat mendeteksi hambatan, mengurangi risiko kecelakaan dibandingkan dengan penggunaan forklift manual. Kekurangan dari AGV sendiri yakni ada investasi awal yang tinggi. Biaya pembelian, instalasi, dan integrasi sistem AGV cukup mahal, sehingga tidak semua perusahaan, terutama skala kecil, mampu mengadopsinya. Selanjutnya ada fleksibilitas terbatas. AGV kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan mendadak pada layout atau alur kerja di fasilitas industri. Rute harus diprogram ulang yang memerlukan waktu dan juga biaya tambahan. Selanjutnya ada biaya perawatan dan juga upgrade. Meskipun biaya operasional rendah, perawatan berkala, pembaruan perangkat lunak, dan pergantian suku cadang tetap membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang selanjutnya itu ada jenis-jenis pada mesin AGV. Yang pertama itu ada towing AGV atau towing vehicle, yang memiliki fungsi sebagai mengangkut material dengan menarik kereta atau trailer. Cara pengaplikasiannya banyak digunakan di gudang dan industri manufaktur untuk memindahkan bahan mentah atau produk jadi. Lalu yang kedua itu ada unit load AGV yang memiliki fungsi sebagai membawa beban tunggal seperti palet, kotak, atau kontainer di atas platformnya. Cara pengaplikasiannya digunakan di lingkungan dengan pengangkutan barang secara individual seperti di industri elektronik atau farmasi. Yang ketiga ada forklift AGV. Fungsi mirip dengan forklift manual, AGV jenis ini dapat mengangkat, memindahkan, dan menurunkan palet. Cara pengaplikasiannya digunakan untuk pengangkutan vertikal dan horizontal di gudang besar atau fasilitas produk. Pergerakan AGV dikendalikan oleh sistem navigasi yang memproses informasi serta pengetahuan yang didapat dari hasil pembacaan sensor. Sistem AGV terdiri dari sistem penggerak AGV, yaitu motor DC dan gearbox, dan sistem elektronik. Sistem navigasi terdiri dari beberapa perangkat, yaitu sensor garis, perangkat pembaca RFID, dan materi encoder. AGV melakukan beberapa urutan langkah
untuk dapat melakukan pergerakan. Yang pertama, robot mengekstraksi informasi lingkungan dari pembacaan sensor. Selanjutnya, informasi yang didapat pada proses perception digunakan sebagai masukan algoritma untuk mengidentifikasi lokasi robot. Setelah estimasi lokasi terkini robot diketahui, selanjutnya dibandingkan dengan target lokasi untuk menentukan aksi selanjutnya. Robot mengeksekusi pergerakan dan melakukan navigasi menuju ke lokasi akhir. Di mana AGV diletakkan dalam industri? Yang pertama ada di gudang logistik. Pada gudang logistik, AGV akan digunakan untuk mengangkut bahan baku, produk setengah jadi, ataupun barang jadi antara zona penyimpanan dan area pengemasan. Selanjutnya ada di lini produksi manufaktur. Pada lini produksi manufaktur, AGV digunakan untuk menyuplai bahan ke lini produksi secara otomatis, memastikan alur produksi tetap berjalan tanpa adanya gangguan. Dan yang terakhir ada pada pelabuhan atau bandara, yakni berguna untuk mengangkut kargo atau bagasi secara efisien di area yang luas. Jadi di sini saya akan memberikan contoh studi kasus dari AGV yang berlatar belakang sebuah pabrik otomotif di Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi transportasi material antara berbagai lini produksi. Dengan meningkatnya permintaan produksi, perusahaan mencari solusi untuk mengurangi waktu yang hilang akibat transportasi manual dan meningkatkan throughput. Implementasi yang diterapkan, perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan sistem AGV yang dapat bekerja secara otomatis untuk mengangkut komponen antara area penyimpanan dan lini perakitan. Sistem ini mencakup beberapa jenis AGV, termasuk AGV untuk palet dan AGV untuk pengangkutan barang kecil. AGV dilengkapi dengan sensor untuk navigasi dan sistem pemetaan untuk menghindari rintangan. Jadi hasil yang didapatkan setelah implementasi AGV, pabrik ini mengalami peningkatan efisiensi operasional signifikan, antara lain adalah pengurangan waktu transportasi, peningkatan operasi inventaris, dan biaya operasional. Selanjutnya, hal menarik apa yang paling berpotensi apabila menggunakan alat AGV? Nah, jadi salah satu hal menarik dan berpotensi besar dari penggunaan AGV adalah kemampuannya untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam sistem manufaktur modern. Dengan penerapan AGV, pabrik dapat mengoptimalkan alur material dan meminimalkan waktu tunggu antara proses produksi. AGV yang dilengkapi dengan teknologi sensor dan perangkat lunak canggih dapat menavigasi lingkungan pabrik secara otomatis, menghindari rintangan, dan beradaptasi dengan perubahan layout pabrik. Hal ini tidak hanya mengurangi biaya operasional dan meminimalisir risiko kecelakaan kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dengan memungkinkan pekerja untuk fokus pada tugas yang lebih strategis dan bernilai tinggi. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait dengan Automatic Guided Vehicle. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.